Ya, pemirsa, setelah tim kuasa hukum Baradae menyatakan mundur, Baradae kini memiliki kuasa hukum baru. Melalui kuasa hukumnya, Baradae menyatakan bersedia menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Tersangka kasus kematian Brigadir J, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku bersedia menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Hal ini disampaikan kuasa hukum Baradae Deoluma Yumara saat berada di Bareskrim Polri Sabtu kemarin. Menurut Yumara, Baradae bersedia membantu penegakan hukum dalam kasus Brigadir J karena dirinya merupakan saksi kunci dalam kasus kematian ajudan Ferdi Sambo. Kuasa hukum baru Baradae juga menyebut akan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kita melihat ini dalam kacamata konteks hukum, ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci. Walaupun dia tersangka, tapi penting dilindungi sebagai saksi kunci, sehingga kami bersepakat, saya, Pak Burhanuddin dan Pak dengan Baradae, ya sudah kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Kita memohonkan itu dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Deolipa Yumara ditunjuk menjadi kuasa hukum Baradae setelah pengacara sebelumnya Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ajudan dan sopir istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ya, pemirsa, tim Bareskrim Polri menahan ajudan dan sopir Putri Chandrawati, Barada RE, dan Brigadir RR sejak Minggu siang. Pernyataan ini diungkap Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Barada RE dan Brigadir RR merupakan sopir dan ajudan istri dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Pemirsa, istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kedatangan Putri merupakan kemunculan pertamanya di hadapan publik. Sekitar pukul 17 Minggu sore, Putri Chandrawati, istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, keluar meninggalkan rumahnya di Jalan Sagulung Duren 3, Pancoran, Jakarta. Putri Chandrawati menuju Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Putri datang ke Makobrimob bersama anak pertama dan kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, kliennya datang untuk membesuk Irjen Ferdi Sambo, namun belum diizinkan bertemu. Putri menyampaikan keikhlasan atas perbuatan yang dialami keluarganya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Tim kuasa hukum Putri mengaku sempat berkonsultasi dengan psikolog klinis sebelum kliennya datang ke Makobrimob. Psikolog telah memberikan izin Putri untuk menemui suaminya yang ditahan selama 30 hari di Makobrimob. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita langsung menuju ke Makobrimob Polri untuk melihat kondisi terkini di sana bersama rekan kami Ayu Pratiwi. Selamat siang Ayu, bagaimana situasi terkini pasca ditempatkannya Irjen Sambo di ruangan khusus? Apakah sudah ada pemeriksaan lanjutan? Ya, baik, selamat siang Arlista dan juga Pram. Situasi terkini dari depan gerbang pintu Makobrimob Kelapa II Depok saat ini dilakukan penjagaan yang sangat ketat. Terlihat tadi sejumlah
petugas berjaga di depan pintu gerbang ini, dan tadi ada 4 petugas mengenakan seragam lengkap yang berjaga, kemudian ada 8 motor trail dan juga 2 mobil taktis milik Brimob yang ada di depan pintu gerbang Mako Brimob Depok ini. Dan sementara informasi yang kami peroleh saat ini bahwa Irjen Verdi Sambo memang ditempatkan di Mako Brimob ini oleh tim Litsus Polri untuk menempati ini selama 30 hari guna untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Irjen Sambo, yaitu mengambil decoder CCTV yang ada di pos pengamanan di kawasan Duren 3. Dan kami juga mendapatkan informasi memang betul adanya bahwa kemarin petang Ibu Putri, istri dari Irjen Verdi Sambo, didampingi oleh tim kuasa hukum dan juga anaknya mendatangi Mako Markas Brimob ini. Namun dari pihak Brimob tidak mengizinkan Ibu Putri untuk bertemu ataupun menjenguk dari Irjen Verdi Sambo. Dan melalui kuasa hukum dari Ibu Putri menyampaikan bahwa memang betul kedatangan Ibu Putri dan anaknya ini ingin menjenguk Irjen Verdi Sambo sekaligus membawakan baju ganti. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa hari ini Ibu Putri dijadwalkan memang akan kembali ke sini untuk mencoba menemui Irjen Verdi Sambo kembali. Arlista. Baik, terima kasih Pratiwi. Kami masih akan menunggu kabar terbaru dari Anda dan masih dari informasi yang bersama pemirsa. Kita langsung saja menuju ke Baris Krim Polri di Jakarta. Sudah rekan kami Nadia Valeri langsung dari sana. Halo, selamat siang rekan Nadia. Nadia, apakah ada tersangka baru dan apa agenda pemeriksaan di hari ini? Ya, selamat siang Pram Alista dan juga pemirsa. Terkait proses penyidikan perkara kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, saat ini tim khusus Polri telah menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus ini, yakni merupakan Brigadir RR alias Brigadir Riki ataupun ajudan dari Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Dari penambahan tersangka ini artinya jumlah tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua ini sudah bertambah menjadi 2, di mana sebelumnya untuk tim khusus Polri juga sudah menetapkan Barada Richard Eliezer ataupun Barada RE sebagai tersangka dalam perkara ini. Meskipun keduanya ditetapkan sebagai tersangka, namun berdasarkan konfirmasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andirian bahwa untuk keduanya dipersangkakan pasal yang berbeda, di mana untuk Barada Richard Eliezer ini disangkakan melanggar pasal terkait pembunuhan ataupun pasal 338 KUHP, sementara untuk Brigadir RR alias Brigadir Riki ini dipersangkakan melanggar pasal 340 KUHP ataupun pasal terkait pembunuhan berencana. Meski demikian terkait dengan motif ataupun seperti apa perencanaan yang dilakukan oleh Brigadir Riki untuk membunuh Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat ini belum dijelaskan secara pasti, dan rencananya nanti akan disampaikan dalam konferensi pers oleh Divisi Humas Polri pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, selain menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara ini, juga untuk saksi kunci dalam perkara ini Irjen Verdi Sambo sudah diperiksa secara intensif selama 30 hari ke depan terhitung sejak Sabtu 6 Agustus lalu di Makobrimob Polri, di mana untuk Irjen Verdi Sambo ini diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan olah TKP dan juga CCTV di rumah dinasnya di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Ya, Pram Arlista. Baik, terima kasih banyak Nadia Valeri atas laporannya. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini pemeriksaan di Baris Krim Polri dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, keluarga almarhum Brigadir Joshua mengapresiasi kinerja tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Ya, keluarga menilai penahanan Verdi Sambo untuk mempermudah penyidikan dan membuka kemungkinan ada tersangka lain selain Baradae. Saya mengapresiasi kinerja Pak Listio Sigit selaku Kapolri yang sudah berupaya begitu gigih Pak Listio Sigit untuk menuntaskan permasalahan ini. Apakah memang Verdi Sambo yang bertanggung jawab atas sendiri? Ya, itu saya nggak bisa menjawab, tapi itu nanti ya hasil penyidikan nanti yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit. Tanggapan Bapak yang ditahannya tersangka Brigadir E dan Verdi Sambo itu apa? Pak Verdi Sambo saya rasa bukan ditahan ya, diamankan di Makobrimob menurut berita yang di media. Mungkin ya biar lebih efektif penyidik. Pemirsa, kesal ketahuan mencuri ponsel, seorang pelajar SMP di Magelang, Jawa Tengah nekat membunuh temannya sendiri. News yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.